my channel. How are you today, Lur? Alhamdulillah nih, situasi udah normal seperti dulu lagi. Ya masih nganggur, semoga cepet dapat kerjaan. Yang udah kerja jangan suka ngeluh repotan. Gak apa-apa sibuk terus capek, yang penting kan kalian ada hasilnya daripada sibuk ngurusin hidup orang. Hari ini Mbak Yani akan menemani waktu senggang kalian dengan merekap sebuah alur cerita film yang berjudul The Secret of Monarch, rilisan tahun 2008. Gak usah banyak spoiler di awal, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya, let's go! Pagi menung itu, Maria Merriweather ikut menyaksikan prosesi pemakaman ayahnya, Kolonel George Herbert Wheeler, yang meninggal karena gugur dalam perang. Walaupun masih dalam keadaan sedih, dia dan pengasuhnya yang bernama Miss Heliotrop datang menemui pengacara. Kagetnya, Miss Heli dan Maria ketika ayahnya tidak meninggalkan harta apapun dan harus segera meninggalkan London, Maria pun jadi tambah sedih. Tapi kemudian dia diberi satu-satunya warisan dari ayahnya, sebuah buku yang berjudul The Ancient Chronicles of Monarch Valley. Malam harinya di rumah, Miss Heli mencoba menguatkan Maria karena dia terus bersedih. Dia juga meninggalkan Maria sendirian agar dia bisa tenang dan beristirahat. Tidak lama setelah Miss Heli pergi, Maria mulai membuka buku warisan ayahnya itu. Dan isinya menceritakan kisah di ratusan tahun silam ketika sihir tua yang disebut lembah Monarch masih ada, hidup seorang wanita cantik dengan kulit putih pucat. Berkat kebaikan hati dan keberanian dirinya, alam mencintai wanita itu seolah-olah ia adalah anaknya sendiri. Suatu ketika bulan memberikan anugerah sebuah mutiara bulan. Sejak hari itulah wanita tersebut dipanggil Putri Bulan. Kemudian tibalah pernikahan Putri Bulan dengan seorang laki-laki gagah bernama Sir Ralph Merriweather. Di hari itu Putri sangat bahagia karena mendapatkan hadiah pernikahan dari sang ayah, Sir William Dinner Singa Hitam. Kejutan berikutnya juga datang dari suaminya, seekor unicorn putih yang sangat cantik. Karena dia sedang merasakan kebahagiaan yang luar biasa, Putri Bulan pun mengungkapkan kekuatan yang dimiliki kepada seluruh keluarganya. Tapi ketika Putri sedang memberitahu mereka, terlihat dari sorot mata kedua keluarganya ada yang aneh. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Karena tiba-tiba Maria menutup buku itu ketika melihat sorot mata tajam dari Putri Bulan. Singkat waktu, pagi pun tiba. Hari itu Maria akan pindah ke rumah pamannya di desa Monarch. Saat dia sedang berpamitan kepada seluruh pelayan, Miss Heli datang sambil membawa barang-barang. Maria terlihat tidak enak hati dengan pengasuhnya itu karena harus ikut repot. Tapi di sini Miss Heli menjawab jika dirinya tidak akan pernah meninggalkan Maria. Karena dulu dia sudah berjanji kepada Ibu Maria jika dia akan merawat Maria dengan sebaik mungkin. Mendengar itu, Maria hanya tersenyum dan bergegas pergi menggunakan kereta kuda. Perjalanannya cukup lama dan tidak nyaman karena lokasi rumahnya yang ada di tempat terpencil jauh di dalam hutan. Tapi untungnya mereka sampai juga. Ketika Paman Kusir sedang membuka gerbang, dua orang pemuda tiba-tiba datang berusaha merampok Maria dan Miss Heli. Tapi usaha mereka gagal karena Maria dan pengasuhnya berhasil menyerang. Di sini awalnya Mbak Yani bingung, mereka udah teriak-teriak kenapa kusirnya diam aja. Ternyata budek guys. Kini sampailah mereka di rumah Paman Sir Benjamin Merriweather. Terlihat Paman Benjamin juga berdiri di depan pintu untuk menyambut mereka. Tapi ketika Maria mencoba untuk memberi salam, pamannya hanya melihatnya saja dan malah menyapa Miss Heli. Dengan napas yang masih tersengal-sengal, Miss Heli menceritakan kejadian menyeramkan yang tadi dia dengan Maria alami di hutan. Bukannya menenangkan tamunya itu, Paman menyuruh Miss Heli menyimpan cerita itu untuk lain hari jika dirinya punya waktu untuk mendengarkannya. Mereka lalu masuk ke dalam rumah yang megah itu. Di dalam sana, Paman mengenalkan Maria dan Miss Heli kepada anjing hitamnya yang bernama Wolf.
Wolf terlihat galak dan benar, ternyata wolf tersebut mampu membunuh musuhnya dengan cepat. Tapi karena Maria adalah bagian dari Merryweather, Wolf tak akan pernah menyakitinya. Karena hari sudah malam, paman mengantar mereka ke kamar masing-masing. Tempat itu sangat aneh bagi Maria, tapi ketika dia masuk ke kamarnya, pandangannya menjadi berubah karena kamar itu didesain dengan sangat indah. Tidak terasa pagi sudah tiba. Saat Maria membuka matanya, sudah ada segelas susu dan cookies di samping tempat tidurnya. Di kursi juga sudah ada gaun yang sepertinya sengaja dipersiapkan untuk Maria. Tapi di sini Maria memutuskan untuk memakai pakaian miliknya saja. Setelah bersiap, Maria keluar untuk sarapan sambil membawa bukunya. Tapi ketika dia bertemu dengan pamannya, buku itu langsung direbut dengan alasan Maria tidak berhak atas buku itu. Maria berusaha meminta buku itu kembali, tapi tetap saja paman tidak peduli dan masuk ke sebuah ruangan. Tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh pamannya, Maria mengadu kepada Miss Sally. Karena Maria terlalu rewel, dia meminta Maria untuk duduk dan nikmati saja sarapan paginya. Dia juga berkata jika mungkin paman hanya ingin melindungi bukunya itu. Tidak lama, Paman Benjamin datang bergabung, tapi dia kesal karena Maria dan Miss Sally terus bercakap ketika malam. Maria yang tersinggung bertanya, kalau ingin tenang kenapa mengundang dua wanita berisik ke rumahnya? Sambil menahan amarahnya, Paman mengatakan jika bukan karena ayah Maria yang mati sia-sia dan terlilit hutang, tidak mungkin dia mau membawa Maria dan pengasuhnya masuk ke dalam rumah. Tidak terima ayahnya dijelek-jelekan oleh sang paman, Maria langsung marah saat itu juga. Tapi karena di rumah itu dia hanyalah tamu, Maria langsung diam dan melanjutkan sarapannya lagi. Selesai sarapan, paman mengajak Miss Sally dan Maria berkeliling rumah untuk memberitahu tempat-tempat yang boleh dijamah dan tidak. Maria yang masih takut dengan dua pemuda kemarin pun membicarakannya lagi dengan paman. Karena sangat cerewet, paman hanya menyuruh Maria dan Miss Sally untuk menjauhi hutan karena ada kelompok penjahat klan Dinoir. Tidak ingin terus membahas klan penjahat itu, paman memberitahu ruangan tempat Maria dan Miss Sally bisa melakukan hal apapun yang disuka. Keesokan hari terjadi seperti kemarin, di mana ada segelas susu, cookies, dan gaun di kamar Maria. Namun tetap saja, Maria memilih memakai gaunnya sendiri. Maria kemudian berkeliling rumah dan tak sengaja menemukan piano. Ketika dia buka penutup piano itu, Maria kaget karena tuts pianonya bergerak sendiri. Tapi lama-lama dia ikuti alunan musiknya sampai tidak sadar jika paman sudah melihatnya dari jauh dengan raut wajah marah. Karena kelancangan yang sudah dilakukan oleh Maria, paman pun menghukumnya dengan mengajak Maria menunggang kuda bersamanya. Tidak peduli jika Maria bisa menunggang kuda atau tidak. Ternyata tujuannya memberi hukuman itu hanya karena ingin Maria bisa seperti keluarga Merryweather lainnya yang mahir menunggang kuda. Paman menyuruh Maria untuk menyentuh kuda itu agar lebih dekat dan ternyata berhasil. Hanya dengan sekali sentuh, kuda itu luluh dengan Maria. Mereka pun mulai mengelilingi Monarch. Tapi saat paman mengajaknya kembali ke rumah, Maria meminta izin untuk berkeliling lagi. Ternyata dia penasaran dengan hutan yang dilarang paman untuk dimasuki. Tepat di samping hutan, Maria mendengar suara jeritan. Karena penasaran, Maria nekat masuk ke hutan dan ternyata suara itu berasal dari kelinci yang terkena perangkap. Waktu Maria berusaha untuk melepaskan kelinci itu, kelompok penjahat mendekati Maria dan berusaha menangkap Maria. Untungnya Wolf datang tepat waktu. Kedatangannya tentu membuat para penjahat itu lari kocar-kacir karena takut kena santapan. Untungnya Maria dan Wolf segera kembali ke rumah karena tidak lama prajurit itu datang lagi membawa kelompok lain. Malam itu Maria melihat hal-hal aneh. Dia melihat kuda unicorn melintas tak jauh dari rumahnya, bintang jatuh dan juga langit yang bergerak tak seperti biasanya. Karena hal ini sangat mengganggu pikirannya, keesokan harinya Maria mengajak paman berdiskusi.
Maria memberi paman tumpukan pertanyaan, dari siapa yang memberi susu dan gaun di kamarnya tiap pagi, bintang dan langit yang bergerak aneh, kuda unicorn, piano bergerak sendiri, dan di mana dapur rumah itu. Selama ini mereka makan enak, tapi tidak pernah melihat letak dapurnya. Sayangnya paman tidak memberikan jawaban apapun, terlihat dia seperti ingin menangis dan pergi begitu saja. Pada saat Maria akan sarapan dengan Miss Haley, Wolf datang dan mengajaknya ke suatu tempat. Maria yang mengikuti Wolf di belakang langsung kaget karena di kaca wujud Wolf adalah singa. Tapi Maria tetap mengikuti Wolf yang mengantarkan ke sebuah ruangan di mana ruangan itu adalah dapur. Dia juga berkenalan dengan kokinya yang bernama Marmaduke Scarlet. Maria sangat terhibur dengan kelincahan Scarlet. Ditanya sudah selesai baca buku apa belum, Maria memberitahu Scarlet dengan agak kesal jika bukunya diambil oleh sang paman. Dengan tidak sungkan, Scarlet memberitahu Maria jika buku itu disimpan di perpustakaan. Maria yang sudah ingin membaca buku itu lagi bergegas pergi ke perpustakaan secara diam-diam. Tidak perlu waktu lama Maria menemukan buku itu. Dia juga langsung membacanya sambil memakan pie pemberian Scarlet. Putri Bulan memang percaya dengan kebaikan semua orang. Tapi setelah orang-orang mengetahui kekuatan mutiara bulan, mereka mulai dirasuki ketamakan, saling berebut mutiara yang seharusnya itu milik alam. Putri Bulan yang marah pun akhirnya menurunkan kutukan mengerikan, sebab pembalasan alam dengan menenggelamkan lembah Monash atas keserakahan keluarganya. Tapi kutukan itu bisa hilang jika ada sebuah hati yang murni datang sebelum bulan yang ke-5000 terbit. Sadar jika sekarang Monash sedang dalam kutukan besar, Maria langsung mendatangi Scarlet. Dan satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan itu dengan mendatangkan Putri Bulan berikutnya, yang tak lain adalah Maria sendiri. Karena hanya Putri Bulanlah yang bisa melihat kuda unicorn semalam. Tidak terima dan tidak mungkin dirinya bisa, Maria pergi meninggalkan Scarlet. Di kamar, Maria mulai menghitung dan kagetnya dia kalau bulan berikutnya yang akan datang adalah bulan ke-5000. Tidurnya pun menjadi tidak tenang. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah. Karena tidak bisa membuka gerbang, Maria masuk ke sebuah gua dan bertemu dengan seorang perempuan yang mirip dengan lukisan di rumah paman. Wanita bernama Loveday itu sangat ramah. Dia mempersilahkan Maria untuk masuk ke rumahnya yang ada di dalam gua. Di sana ternyata dia tidak tinggal sendirian, melainkan bersama dengan hewan-hewan. Terkuak juga jika Loveday lah orang yang sudah menyiapkan makanan dan gaun untuk Maria setiap pagi. Loveday lalu mengajak Maria melihat cermin yang ternyata cermin itu bisa memperlihatkan keadaan Monash nanti ketika kutukan itu tiba. Tidak disangka jika yang melihat hal itu hanyalah Maria. Karena kepo apa yang sudah dilihat oleh Maria, Loveday terus bertanya sampai membuat Maria panik dan ingin pergi. Dengan cepat Loveday mencegah Maria untuk pergi. Dia juga mengungkapkan jika dia dan Maria itu sama, yaitu Putri Bulan, tapi Loveday telah gagal. Loveday meminta Maria agar mengambil mutiara bulan lagi tanpa ada seorang pun yang tahu. Dia menambahkan jika Clan Dinoir telah mengambil peti dan kuncinya berada di keluarga Merryweather. Mendengar itu, Maria teringat dengan pembatas buku yang dia pikir jika itulah kuncinya. Maria pun langsung mengecek buku dan benar, kunci itu benar-benar ada. Rencana mereka berikutnya adalah mengambil peti. Hampir saja mereka akan sampai, Loveday lari ketakutan. Maria pun terpaksa pergi sendirian dan masuk dengan mudah ke sana. Tapi ternyata dia ketahuan dan tak bisa pulang. Maria yang tidak berdaya pun langsung diseret untuk memberikan kunci. Tapi ketika peti itu dibuka, mutiara tidak ada. Dinoir pun menuduh dengan pasti jika keluarga Merryweather yang selama ini telah mencuri mutiara bulan. Maria lalu ditahan dan akan membiarkan keluarga Merryweather musnah. Dengan itu, Clan Dinoir bisa menguasai lembah.
Maria yang sempat tertidur bergegas mencari jalan keluar setelah cahaya unicorn mendatanginya. Agak sulit memang, tapi dengan akal cerdiknya, dia bisa mengakali penjaga dan akhirnya berhasil kabur. Semua orang yang sudah mengetahui Maria lari berbondong-bondong mengejar, termasuk Robin. Maria yang sudah terpojok di atas tebing terjatuh ke jurang, tapi untungnya dia selamat dan bisa segera lari lagi. Berhasil lolos dari kejaran klan Dinoir, Wolf datang menghampiri Maria lalu memberitahu arah jalan pulang. Tiba di rumah, Miss Haley dan Paman Benjamin sangat senang karena Maria tidak kenapa-napa. Dengan napas yang tersengal-sengal, Maria menceritakan semua yang terjadi. Mendengar jika Maria masuk ke hutan, Paman Benjamin sangat marah dan melontarkan kata-kata kasar hingga membuat Maria kesal. Paman yang merasa bersalah dengan segala ucapannya mencoba melontarkan ucapan maafnya di balik pintu. Maria yang mendengar itu sebenarnya senang, tapi dia tidak menjawab apapun dan beranjak untuk tidur. Esoknya baru aja bangun, Maria sudah dibuat takut dengan suara mencurigakan yang ternyata itu adalah Loveday. Dia masuk lewat pintu rahasia. Sebenarnya Maria ingin marah dengan Loveday karena telah meninggalkannya sendirian di hutan. Tapi marahnya redam ketika Loveday tiba-tiba membawakan gaun yang dikenakan oleh Putri Bulan pertama. Maria lalu mengajak Loveday untuk berkeliling rumahnya. Loveday yang melihat ada piano dengan cepat memainkannya. Maria terkejut karena ketika dia melihat cermin, dia melihat jika pamannya Benjamin dan Loveday bermain piano bersama lalu kemudian berdansa dan terlihat mereka sangat bahagia. Diketahui juga jika mereka sempat bertunangan, tapi ketika paman tahu jika Loveday berasal dari keluarga Dinoir, paman sangat marah dan menuduh Loveday telah dikirim oleh keluarganya hanya untuk mengambil mutiara bulan. Loveday berusaha untuk meyakinkan paman, tapi tetap saja tidak percaya, dan karena tidak punya harapan lagi, Loveday pun pergi. Melihat Loveday yang sekarang sedang bersedih, Maria berusaha menghibur, tapi dia malah pergi. Maria pun juga pergi ke tempat lain dan tak sengaja melihat lukisan Putri Bulan pertama. Dia mengamati lukisan itu dan tak disangka Putri Bulan memperlihatkan kepada Maria di mana letak mutiara bulan tersimpan. Tidak basa-basi, Maria pergi untuk mengambil mutiara itu. Tidak lupa dia menitipkan surat yang dia tujukan untuk paman dan Loveday. Ternyata surat itu sudah direncanakan oleh Maria agar paman dan Loveday saling bertemu. Di hutan, dia juga menjebak Robin. Dia bersedia melepaskan jika Robin bersedia membantunya. Robin yang tidak punya pilihan lain pun menyetujui perjanjian itu. Kembali lagi pada Benjamin dan Loveday, mereka kini sudah sadar jika pertemuan mereka diatur oleh Maria. Dengan geram, Benjamin ditemani keluarganya dan Loveday masuk ke hutan untuk mencari Maria. Di hutan, Robin yang sedang membantu Maria menemukan mutiara bulan tiba-tiba saja dibekap oleh seseorang, membiarkan Maria bingung sendirian. Di tempat lain, Wolf yang berlari entah kemana juga terperosok ke dalam perangkap. Ternyata yang menangkap Robin adalah Clay-nya sendiri. Dia dicap sebagai pengkhianat karena berani-beraninya menolong keluarga Merryweather. Maria yang kini sendirian untungnya dibantu oleh Unicorn. Dengan sangat mudah bisa-bisa menemukan gua yang menyimpan mutiara bulan. Tapi ketika akan masuk, Dinoir datang. Wolf yang berusaha menolong malah tertembak dan mati. Sekarang tersisa Robin. Dia yang sudah ada di pihak Maria membawa pergi Maria bersamanya dan meninggalkan sang ayah. Robin dan Maria tidak ingin membuang-buang waktu. Mereka mengambil mutiara bulan dan kabur menggunakan pintu rahasia. Mereka sempat tersesat, tapi lagi-lagi Unicorn datang memberinya petunjuk.
Di sisi lain, Dinar sudah sampai di tepi tebing tempat di mana Monarch dikutuk. Tidak lama juga Benjamin dan yang lain datang menyusul. Mereka berusaha menyakiti satu sama lain tapi berhenti ketika Maria dan Robin datang. Maria dengan tegas menyuruh Paman dan Dinoir untuk mengesampingkan ego mereka dulu agar kutukan bisa dipatahkan. Tapi itu sia-sia hingga akhirnya Maria lah yang turun tangan. Dia berbicara dengan alam, meminta agar kutukan menyeramkan itu segera dipatahkan. Dia juga kemudian terjun ke laut membuat keluarganya sedih karena berpikir Maria tidak akan pernah kembali. Namun apa yang terjadi? Gelombang besar datang membawa Maria bersama dengan kuda unicorn-nya. Di sini Paman Benjamin langsung memeluk keponakannya itu. Dia bersyukur karena Maria baik-baik saja. Wolf yang sempat mati hidup lagi setelah dikembalikan ke wujud aslinya sebagai singa hitam. Paman Benjamin dan Loveday juga bersatu lagi. Kehidupan Monarch kembali tenang tanpa adanya ketakutan akan adanya kutukan. Dan film pun berakhir. Karena bentar lagi tahun baru dan otomatis pasti pengennya liburan, mending dikubur dulu aja deh liburannya nanti. Berusaha biar angka COVID nggak naik lagi, oke? Saya Mbak Yani dan tim mengucapkan matur nuwun, bye and see you lur.